Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah ungkapan pujian kami berasal dari jiwa kami yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Oleh anugerah-Mu juga Engkau boleh membakar hati kami, sehingga kami terus haus dan rindu ingin dilegakan oleh firman-Mu. Firman-Mu saja yang dapat mengubah hidup kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu hari ke sehari. Berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami semua yang mendengarkan boleh diberkati oleh Tuhan, sama-sama diperbaharui hari ke sehari, mempermuliakan nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah dihinakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Dia, mempermuliakan namanya, bahkan menaikkan permohonan kita kepadanya. Semua karena berkat Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kita hingga sampai saat ini kita tetap tekun di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita langsung membuka Alkitab kita. Dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Setiap saya membacakan Alkitab, saya selalu memberitahu bahwa saya membacakan edisi kedua terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Berharap jemaat Tuhan juga memilikinya. Seperti kuota data juga bisa kita miliki. Ayat 11 saya bacakan. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu, saya memberikan tema khotbah saya pada pagi siang hari ini, menuju siang, yaitu jadilah Kristen progresif. Belum lama ini, dan saya masih pikir masih hangat untuk dibicarakan mengenai Kristen progresif. Sebutan ini menguak ke publik, khususnya di Indonesia, diawali dari sebuah konten yang sangat kontroversial oleh Brian Siwarta. Tentu kita semua ada banyak mungkin juga yang sudah tahu. Seorang TikToker atau YouTuber. Dan saya memperhatikan beberapa kontennya, rupanya dia bukan murni seorang dari gerakan dari paham Kristen progresif. Gerakan Kristen progresif.
Dia bukan murni berasal dari gerakan itu. Hanya mengadopsi istilah itu dari gerakan paham itu yang menurutnya sesuai dengan apa yang dipikirkan selama ini, paradigmanya. Lalu dia mengadopsi istilah itu. Nah, saya tidak akan menghabiskan waktu untuk mengurai tentang sejarah tokoh-tokoh yang berpengaruh dan isme-ismenya atau paham-pahamnya terhadap gerakan Kristen progresif ini. Apalagi mau membahas seorang TikToker itu. Ulasan isu bisa dicari di internet atau di YouTube, banyak dibahas-bahas. Sekarang lagi dikuliti habis-habis. Dan saya mulai berpikir bahwa seperti gambaran, kalau kita menjelaskan, memberitahu ciri-ciri uang palsu, itu tidak secara otomatis kita dapat mengenal ciri-ciri uang asli. Tetapi kalau kita mengetahui ciri-ciri uang asli, kita dapat memahami yang mana yang palsu. Karena itu saya tidak terlalu fokus pada kepalsuannya, pada gerakan Kristen progresif. Saya lebih kepada originalnya, pada keasliannya, supaya kita dapat memahami apa yang palsu. Sebenarnya gerakan itu lebih tepat saya sebut sebagai kaum gado-gado atau penganut gado-gado, karena itu sebuah percampuran berbagai paham yang sudah usang lalu didaur ulang kembali. Dan sebenarnya gerakan itu tidak tepat menggunakan istilah Kristen progresif karena mereka bukan Kristen. Karena Kristen mesti harus berdiri berlandaskan Alkitab. Jadi tidak tepat menyebut mereka sebagai Kristen. Lalu progresif, tidak progresif karena mereka mundur ke belakang lalu mendaur ulang semua paham-paham yang sudah usang di dalam berbagai isme-isme yang sudah populer di masa lalu. Lalu kemudian dibuat tren kembali sekarang ini. Jadi mereka bukan Kristen progresif dalam pengertian yang original. Karena tidak menjadikan Alkitab sebagai standar pengajaran iman mereka. Maka karena mereka tidak berakar pada Alkitab, percuma kita mau menjelaskan ayat-ayat Alkitab sebagai patokan pengajaran iman. Kalau misalnya mereka berbuat salah, kalau teologis mereka salah, karena toh mereka tidak percaya Alkitab sebagai dasar kebenaran. Maka apapun yang dibicarakan oleh wawasan iman atau doktrin Kristen tidak akan dihiraukan oleh kelompok itu. Kalau misalnya itu sebabnya mereka hanya melihat Yesus sebagai teladan moral, kita tidak perlu kaget. Oh, ini bertentangan dengan Alkitab. Dari awal sudah bertentangan. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Dari awal dia sudah tidak percaya Alkitab sebagai sumber pengajaran iman. Dan kalau preasumsi atau keyakinan dasar seseorang sudah kacau dari awal, maka selanjutnya pemikiran, kesimpulan yang akan dihasilkan pasti terus-menerus akan membawa pada kesesatan, kekacauan. Dari awal sudah meleset, maka apalagi yang bisa kita harapkan? Istilah Kristen progresif adalah istilah yang sangat baik. Apalagi bila didefinisikan berdasarkan wawasan iman Kristen atau secara Alkitabiah. Dan saya mulai berpikir jangan-jangan ini adalah strategi iblis untuk mengaburkan tentang konsep iman Kristen dalam hal progresivitas kekudusan hidup orang-orang percaya. Sehingga setiap ketemu dengan istilah Kristen progresif, orang sudah anti duluan dan tidak mau lagi belajar tentang bagaimana menjadi Kristen
progresif. Ini bisa saja ini adalah strategi iblis untuk mengaburkan kebenaran yang ada di balik pandangan yang sebenarnya. Saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia online, progresif itu ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan, keadaan sekarang bertingkat-tingkat naik. Jadi sebenarnya maknanya sangat baik, di mana seseorang bergerak ke arah kemajuan atau perbaikan. Maka bila kita kaitkan dalam perspektif iman Kristen, orang Kristen memang harus progresif. Dan menjadi Kristen progresif adalah sebuah rancangan Allah. Saya pernah khotbah tentang persekutuan orang-orang kudus dalam pasal yang ke-1. Menjadi Kristen progresif adalah rancangan Allah dari semula bagi kita yang telah dipilih, yang saat ini percaya kepada Kristus dan yang saat ini sedang duduk beribadah bersama-sama. Kristen progresif adalah seorang Kristen yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus dan terus-menerus bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh di dalam kekudusan, bertumbuh dalam kebenaran sejati, sehingga ia semakin hari semakin mirip, semakin serupa dengan Kristus. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak secara otomatis menjadi sempurna dan kita menjadi orang yang tidak pernah berbuat apa yang disebut pelanggaran atau dosa. Itu diperbaharui hari ke hari. Dan perubahan itu meningkat bertahap. Jadilah Kristen progresif. Nah sebenarnya sama seperti kalau kita mengatakan Kristen, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tetapi karena istilah Kristen sudah menjadi istilah umum, identitas sosial, bukan lagi sifatnya identitas batinia, agama, kepercayaan, maka ditambahkan lagi Kristen lahir baru, lalu Kristen KTP. Jadi bukan masalah istilah apa yang digunakan oleh seseorang, tapi apa arti di balik itu, apa konsep di balik itu, apa makna di balik itu, apa konten di balik itu. Jangan kita terjebak dengan permukaan, dengan gambaran luar saja. Kita harus lebih teliti. Dan kita akan belajar beberapa poin kebenaran dalam teks yang kita baca pada kesempatan ini. Seperti apa menjadi Kristen progresif. Kalau kita melihat kitab Efesus yang kita baca ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus seperti yang ada dalam pendahuluan kitab ini. Meski ada sedikit keraguan tentang kemana pastinya surat ini dikirim. Karena sebutan Efesus ya dalam teks ini katanya tidak ditemukan dalam salinan naskah yang terbaik dan tertua. Jadi kita tinggalkan hal ini. Pasal 1 sampai pasal 3 dalam kitab ini itu bermuatan doktrinal. Pokok-pokok ajaran iman, apa-apa yang kita yakini, apa-apa yang kita pegang, kebenaran apa yang kita percayai. Pasal 1 itu berbicara tentang berkat rohani di mana Bapa memilih anak menebus orang pilihan, Roh Kudus menerapkan penebusan kepada kita melalui melalui firman Tuhan. Lalu di dalam pasal yang kedua berbicara tentang kondisi kita sebelum kita percaya kepada Yesus, kondisi kita setelah percaya kepada Kristus dan kondisi kita pada masa yang akan datang. Dan Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kasih karunia Allah begitu berlimpah-limpah bagi kita yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Lalu pasal 4 sampai 6
kitab itu bermuatan tentang praktika hidup. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana etika hidup kita. Setelah kita tahu kebenaran, tidak hanya sekedar kita punya pengetahuan tentang keyakinan iman kita, tapi bagaimana mengaplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada keseimbangan di dalam kitab ini. Jadilah Kristen progresif. Seperti apa menjadi Kristen progresif? Bertumbuh melalui firman Tuhan. Ayat 11, Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dia menunjuk kepada Kristus. Jadi Kristus yang menetapkan para nabi, para rasul, pemberita dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, supaya kita tidak mudah diombang-ambing oleh berbagai pengajaran. Supaya kita teguh di dalam keyakinan iman kita. Dan kita memegang Alkitab saat ini, yang adalah firman Allah. Dan saya pernah khotbah tentang pentingnya Alkitab. Jadi supaya tidak melebar dan terlalu luas untuk kita dan terlalu lama, sehingga saya tidak terlalu berbicara banyak hal tentang pentingnya Alkitab. Kristus memberikan rasul-rasul. Rasul-rasul pada awalnya ini adalah jabatan khusus di gereja mula-mula, dan otoritas yang diberikan Kristus kepada rasul-rasul tidak dapat digantikan lagi setelah mereka tidak ada. Demikian juga dengan para nabi yang menerima penyataan langsung atau pewahyuan langsung dari Tuhan. Tidak ada lagi pengganti mereka, karena kanon sudah ditutup atau perjanjian baru sudah lengkap. Oleh otoritas Kristus sendiri, para nabi dan para rasul menerima wewenang untuk membangun iman orang percaya sebagai tubuh Kristus. Alkitab ditulis oleh para nabi dan para rasul, sebagian di bawah pengawasan mereka. Alkitab adalah landasan dan sumber yang cukup bagi kita untuk mengenal Allah dan memperoleh keselamatan, sehingga tidak memerlukan tambahan atau penyataan lain di luar Alkitab dalam menemukan keselamatan atau untuk bertumbuh secara iman. Ini adalah salah satu sifat dari Alkitab dari berbagai sifat yang lainnya, adalah kecukupan. Lalu pemberita-pemberita Injil, mereka dalam memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Ya, mereka adalah saksi hidup. Gembala-gembala dan pengajar-pengajar ini adalah hampir sama, melayani jemaat agar mereka bertumbuh di dalam iman dan juga melindungi mereka dari upaya penyesatan. Saat ini kita punya Alkitab yang adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Ini harus diulang-ulang. Alkitab adalah firman Allah. Bukan berisi firman Allah. Itu punya makna yang berbeda. Punya arti yang berbeda. Dan juga interpretasi yang berbeda ketika membaca Alkitab. Kesimpulan yang berbeda ketika membaca Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Bukan berisi firman Allah. Maka kalau berisi, ada yang tidak berisi, ada yang bukan firman Allah di dalamnya. Dan bisa kita katakan juga Alkitab bisa kita ragukan karena bukan firman Allah. Alkitab firman Allah karena diilhami oleh Allah di bawah pengawasan Roh Kudus. Dan tidak mungkin salah, baik di dalam pengajaran, baik dalam nilai-nilai, baik di dalam pengajaran moral dan karakter, maupun
di dalam pemberitaan tentang ilmu pengetahuan, walaupun Alkitab bukan pelajaran tentang ilmu pengetahuan. Dan saya tidak panjang lebar menjelaskan tentang pentingnya Alkitab bagi orang-orang percaya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi jabatan-jabatan ini ditetapkan oleh Kristus untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Ada yang tertuduh di sini, saya bukan orang kudus. Orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan secara posisi, secara status di hadapan Allah, kita dipandang kudus. Oleh karena dalam iman, dalam gereja, ada orang kudus yang lebih kudus. Tidak ada. Semua kita yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang kudus karena kita telah diposisikan, dipandang kudus secara status oleh Allah karena kematian Kristus di atas kayu salib. Namun di dalam proses, di dalam perjalanan iman kita, kitalah bukanlah orang yang tidak dapat tersandung atau jatuh di dalam dosa lagi. Status kita menjadi orang kudus tidak berarti bahwa kita sama sekali di dalam perjalanan iman tidak pernah akan jatuh di dalam dosa. Di dalam kebebasan kehendak kita, kita masih mampu untuk berdosa. Sekalipun juga kita mampu untuk tidak berdosa. Ada potensi untuk jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu kita perlu selalu mawas diri, perlu mencegah diri, perlu mengantisipasi diri dari hal-hal yang dapat membawa kita melakukan dosa. Kita butuh firman Tuhan yang memperlengkapi kita. Kita butuh kebenaran yang memperlengkapi kita. Kita harus punya usaha untuk mengerti dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita sebut sebagai kekudusan progresif. Dan kebenaran itu akan menolong kita. Maka di dalam doktrin iman Kristen, kita mengenal konsep sanctification atau tahap pengudusan. Dan kekudusan progresif adalah salah satu aspek yang ada di dalamnya. 3 tahap pengudusan di dalam pandangan iman Kristen. Yang pertama pengudusan posisi, seperti yang telah saya jelaskan, bahwa secara posisi, secara status, di hadapan Allah, kita adalah orang-orang kudus. Lalu, dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan iman kita, kita perlu menguduskan diri, mengejar hal-hal yang kudus. Terus meningkat, berkelanjutan, semakin serupa dengan Kristus. Itu yang disebut dengan progressive sanctification atau kekudusan progresif. Lalu nanti kekudusan final itu hanya terjadi di dalam kemuliaan, di mana kita disempurnakan menjadi tubuh kemuliaan. Dan di dalam kehendak bebas orang percaya hanya mampu berbuat apa yang kudus. Karena kalau dia berbuat dosa, dia tidak bisa bertemu dengan Allah. Hanya dengan kekudusan kita boleh memandang Allah. Jadi sekalipun kita mengejar kekudusan, kita juga harus menyadari bahwa kekudusan itu tidak pernah akan sempurna. Ini harus diingat. Saya melihat jangan sampai pengudusan progresif ini adalah yang diadopsi oleh gerakan itu adalah strategi iblis untuk mengaburkan pandangan iman Kristen tentang paham ini. Kita diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan. Jadi melalui firman Tuhan kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan. Kita diperbaharui, kita mengerti apa yang baik dan yang tidak baik menurut ukuran Tuhan. Kita mengerti apa yang benar dan yang tidak benar.
kita mengerti apa yang mulia dan yang tidak mulia, kita mengerti apa yang suci dan yang tidak suci, kita mengerti apa yang manis dan yang tidak manis untuk didengar, kita mengerti apa yang pantas dan as untuk dilakukan, kita mengerti apa yang patut dipuji dan itu tidak patut dipuji, kita mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kemudian kita dilayakkan bagi pekerjaan pelayanan. Setelah kita dikuduskan, Filipi pasal 4 ayat 8 yang saya sebutkan barusan. Apa yang tidak dan apa yang boleh. Dan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 tentang pembaharuan. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2 dikatakan, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Setelah kita selalu berusaha berupaya untuk menguduskan diri oleh pertolongan Roh Kudus, ini pun adalah karya Allah di dalam diri kita, melalui kebenarannya, lalu kita dilayakkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ini kelayakan untuk dipakai oleh Allah dalam pekerjaan yang baik. Kalau kita berbuat dosa, tidak mungkin dipandang layak dosa itu oleh Allah untuk sebuah pekerjaan yang baik. Ini tidak berbicara tentang keselamatan. Berbicara tentang agar kita dipandang layak dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan. Dengan mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak. Hal ini juga menegaskan kepada kita bahwa melayani adalah tugas kita semua orang percaya setelah kita diperlengkapi. Melayani bukan hanya tugas hamba Tuhan atau pemimpin rohani saja. Maka mental-mental orang percaya sebenarnya adalah mental pelayan, bukan mental tuan yang apa saja mau dilayani. Ketika diperlengkapi, maka ia mau melayani sesuai dengan kapasitas yang ia miliki. Ini juga menegaskan kepada kita bahwa sebelum melayani harus diperlengkapi dulu dalam kebenaran, di dalam pengajaran firman Tuhan. Jangan punya semangat mau melayani tapi tidak mau diperlengkapi dengan pengajaran. Tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan ketika diberitakan. Kita harus bertumbuh melalui firman Tuhan. Menjadi Kristen progresif berarti bertumbuh melalui firman Tuhan. Yang kedua, menjadi Kristen progresif. Artinya kita bertumbuh secara konsen. Perhatikan ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Sampai di situ saja. Sehingga kita berpegang teguh di dalam kebenaran. Bertumbuh secara konsisten. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Anak-anak secara literal itu sebenarnya terjemahannya bayi-bayi. Nah, saya waktu anak kami pertama lahir, saya mempersiapkan diri memang dan saya baca buku-buku tentang perkembangan bayi dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau ada yang mau saya bisa kirimkan. Saya ringkas itu tentang bagaimana perkembangan bayi sejak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, bayi selama periode ini berada dalam mode tidak berdaya. Jadi secara perlahan-lahan ketidakberdayaan bayi kemudian mulai pudar. Ya, mereka mulai belajar mandiri. Dalam proses ini mereka sangat bergantung pada orang dewasa.
dalam periode ini juga banyak pola perilaku, banyak sikap, banyak pola ekspresi emosi terbentuk. Karena itu penting sekali memperhatikan pola asuh bayi, pengasuhan bayi. Dan kehidupan sosial juga memperkaya kebutuhan bayi. Mesti harus juga diperhatikan di bawah pengawasan orang tua. Pengetahuan mereka masih minim dan terbatas, sehingga penalaran bayi-bayi belum kompleks, belum bisa membedakan apa yang dapat membahayakan mereka dan apa yang tidak. Jadi bayi mau diapain bagaimanapun tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau kekristenan kita belum beranjak mandiri dalam pengetahuan ajaran iman Kristen, bisa kita katakan kalau sudah lama duduk di bangku, tapi masih mudah diombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang menyimpang, kekristenan kita abnormal, tidak ada pertumbuhan, peningkatan menjadi dewasa. Sedangkan menjadi seorang Kristen di saat itu ia terus bertumbuh secara progresif di dalam iman dan di dalam pengetahuan akan kebenaran, dari bayi menjadi dewasa. Ayat 12 sampai 13, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Dan menjadi dewasa tentunya tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang bertahap. Kita perlu belajar firman Tuhan, diperlengkapi dengan pengajaran, dengan doktrin iman, dengan kebenaran. Kita perlu diperlengkapi sehingga kita bisa dewasa. Dan dengan kita dewasa, kita punya prinsip iman. Kita punya pendirian iman yang kokoh, teguh, dan terus kemudian bertumbuh secara konsisten, tidak mudah goyah oleh pengajaran yang seperti anak diombang-ambingkan, oleh berbagai pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kata permainan ini saya baca sebuah buku, diambil dari istilah kata permainan dadu. Dalam permainan dadu dipakai berbagai cara untuk menipu. Lalu kata ini kemudian berkembang menjadi berarti suatu permainan licik dari jenis apa saja. Artinya bahwa dengan menjadi dewasa, kita tidak menjadi korban atau menjadi sasaran empuk para penyesat yang sesat. Tidak menjadi sasaran permainan licik manusia. Dengan menjadi dewasa kita punya panca indera yang terlatih. Ibrani pasal 5 ayat 13, 14. Nanti bacakan di rumah sendiri. Ibrani pasal 5 ayat 13 sampai 14. Kalau kita masih suka ikut arus dengan alasan tren apalah itu, tanpa melakukan pemeriksaan, tanpa punya pendirian iman, berarti kita belum dewasa. Orang yang dewasa punya kemampuan menilai sesuatu. Sebagai standar untuk menilai kalau kita tidak punya standarnya. Kalau kita tidak diperlengkapi. Harus diperlengkapi dulu. Kita punya barometernya dulu. Lalu baru kita bisa menilai sesuatu itu salah atau tidak. Kita harus punya uang palsu, memahaminya uang asli. Kita harus memahami uang asli itu. Dengan memahami yang asli, kita memahami yang palsu.
Jangan terlalu sibuk kita mempelajari apa yang palsu. Dan kita belum tahu apa yang asli. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Pada tahap bayi, saya parafrase. Walaupun otak bayi diatur untuk melihat, mendengar dan sebagainya, tetapi terbatas dalam kemampuannya dalam menafsirkan informasi tersebut atau memutuskan apa yang harus dilakukan tentang hal itu. Itu bayi. Nah, kalau kita belum bisa memutuskan, menilai apa yang, berarti kita masih bayi, belum dewasa. Jadilah Kristen progresif. Kristen progresif itu bertumbuh secara konsisten dan mau diperlengkapi. Kita perlu diperlengkapi dengan firman Tuhan agar kita bertumbuh secara konsisten, berpikir dewasa di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bertumbuh ke arah Kristus. Nah, kalau yang baru-baru viral dengan juga gerakannya itu, nggak tahu mau bertumbuh ke arah mana. Karena banyak paham diadopsi, lalu dicampur seperti gado-gado. Makanya saya sebut kaum gado-gado. Bertumbuh ke arah Kristus. 15b dan 16. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Dia siapa? Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Kita bertumbuh ke arah Kristus. Artinya kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Tentu ini bukan menjadi sama dengan Kristus, tapi serupa dengan Kristus. Melalui firman Tuhan, arah hidup kita dirubah. Yang diubah adalah arah hidup kita. Bukan talenta atau kapasitas-kapasitas yang ada pada kita diubah. Tapi arah hidup kita. Dan kita diberi kemampuan untuk menggunakan kapasitas-kapasitas itu, kemampuan itu untuk mau memuliakan Allah. Dari cara kita berpikir, dari cara kita menginginkan sesuatu, dari cara kita mengasihi itu berubah. Motivasi kita adalah memuliakan Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita semakin serupa dengan gambar anaknya yang tunggal. Mengapa perlu diperbaharui? Mengapa arahnya dirubah? Dari awal natur kita atau keadaan kita sudah tercemar. Itu yang sering kita sebut sebagai dosa asal. Nah, ini perlu kita tahu sedikit ini. Bisa memahami ini. Dua unsur dosa asali. Dosa asali ini yang dimaksud adalah Adam di Taman Eden menjadi perwakilan kita yang sering disebut sebagai perjanjian kerja. Perwakilan kita di hadapan Allah. Kalau dia melanggar, itu artinya pelanggarannya juga akan menyangkut semua umat manusia. Kalau dia taat, maka ketaatannya juga akan menyangkut semua manusia. Nah, di dalam unsur dosa asal ini ada dua yang perlu kita bedakan. Yang pertama ada yang disebut dengan kesalahan asali atau original quid. Apa dibacakan itu saya kurang tahu. Kesalahan asali. Nah, ini kesalahan asali maksudnya bahwa kita layak menerima hukuman karena pelanggaran hukum Allah yang dilakukan Adam. Dia mewakili kita. Jadi kita
yang sebagai berstatus berdosa sebelum percaya Kristus itu karena dosa asali. Status kita berdosa di hadapan Allah. Itu sebabnya Daud berkata, di dalam kandungan aku dikandung dalam dosa. Itu selain daripada dosa-dosa pribadi kita setelah itu. Jadi kita layak dihukum karena pelanggaran Adam sejak awal. Adam mewakili kita. Yang kedua, ada yang disebut dengan pencemaran asali. Akibat pelanggaran Adam, kita menjadi rusak. Kenapa? Karena ada aspek yang hilang dari kita manusia. Aspek apa itu? Aspek kebenaran, aspek pengetahuan, dan kekudusan sejati. Di dalam gambar diri kita, ada aspek yang hilang. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam pengertian yang khusus, gambar itu telah hilang. Tapi dalam pengertian yang umum, gambar Allah masih tercermin di dalam kita. Kita punya pikiran, kita punya kehendak, kita punya moral. Dan karena yang kudus, yang benar, pengetahuan sejati sudah tidak ada, maka itu mencemari pikiran kita, mencemari keinginan kita, mencemari perilaku kita, mencemari perkataan kita, dan semua yang kita akibatkan adalah dosa, seringkali menyakiti orang lain. Dan setelah percaya kepada Kristus, pencemaran itu nanti makin hari makin pudar, akan dibawa lagi semakin serupa dengan Kristus. Tidak secara otomatis hilang ketika percaya kepada Kristus. Akibat dosa asal mengakibatkan kondisi kita menjadi rusak total atau sering disebut total depravity. Dan karena kerusakan total yang terjadi dalam diri manusia, itu melahirkan dosa setiap saat. Perilaku kita berdosa setiap saat karena memang sudah karakter kita, natur kita sudah tercemar. Tidak hanya melahirkan dosa, dosa yang kita lahirkan malah menambah kerusakan keadaan kita di hadapan Allah. Jadi betapa celakanya hidup kita kalau berada di luar Kristus. Jadi orang-orang yang di luar Kristus berada di bawah murka Allah. Sudah status berdosa, telah tercemar berdosa, dan karena itu terus berbuat dosa, lalu mengakibatkan lebih banyak lagi kerusakan karena dosa-dosanya, pelanggarannya kepada Allah. Dan setelah kelahiran baru, aspek yang hilang ini diperbaharui melalui kita belajar pengajaran firman Tuhan. Melalui kebenaran kita diperbaharui aspek yang hilang ini. Dan yang tercemar ini menjadi makin hari makin pudar. Maka dalam Kolose pasal 3 ayat 10 kita bacakan saja. Supaya tidak dikatakan saya asal bicara. Kolose pasal 3 ayat 10. Saya bacakan bagi kita. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Kita kehilangan pengetahuan sejak awal. Aspek khusus itu. Lalu kita kehilangan kekudusan. Roma pasal 6 20-22, kita kehilangan, nanti akan diperbaharui dan kita kehilangan kebenaran yang sejati. Diperbaharui melalui kita diperlengkapi dengan kebenaran, kita diperlengkapi dengan pengajaran firman Tuhan, sehingga kita boleh mengenal Allah kembali dengan benar dan memperoleh keselamatan melalui firman-Nya. Dosa adalah penyebab disintegrasi struktur kepribadian manusia, sehingga seringkali muncul konflik batin dalam kepribadian manusia. Dan unsur yang dipengaruhi oleh dosa melalui kehendak kita, melalui pikiran kita, melalui perasaan, ucapan dan perilaku.
Dosa merusak hubungan baik antara Allah dan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan lingkungannya. Pikiran kita sangat mempengaruhi jalan hidup kita. Efesus pasal 4 ayat 16 sampai 17. Dan saya mau mengutip seorang tokoh Kemah Injil, A.B. Simpson berkata, kecenderungan untuk berbuat jahat itu terdapat di dalam tabiat tiap-tiap manusia. Dengan kata lain, setiap manusia seperti terikat pada tubuh maut, sehingga apabila manusia mau berbuat baik, kejahatan itu ada bersama-sama dengannya. Kecenderungan itulah yang menguasai kehendak dan hati kita, yang akhirnya membawa kita kepada kematian. Kita perlu diperlengkapi oleh firman Tuhan, oleh kebenaran, oleh pengajaran, agar kita bertumbuh ke arah Kristus, makin serupa dengan Kristus. Kita diperbaharui. Dan tentunya pengudusan secara progresif hanya berlaku dan terjadi saat kita tinggal di dalam Kristus Yesus, saat percaya kepada Yesus tadi yang dari atas tadi ini. Ya, ini. Pengudusan secara progresif, posisi. Kita masuk dalam pengudusan posisi dulu. Saat percaya kepada Kristus, lalu baru beranjak ke pengudusan progresif. Pengudusan progresif ini hanya bisa terjadi dan berlaku bagi mereka yang tinggal di dalam Kristus. Yesus berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, berbuahkan apa-apa kalau kau berada di luar aku. Penting berada di dalam Kristus. Sedangkan yang baru-baru viral itu bukan Kristen dan tidak progresif. Allah tidak mengubah kapasitas kita, melainkan memberi kita kemampuan untuk memanfaatkan kapasitas itu untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami, yang begitu berlimpah-limpah, tak terhitung, dan Engkau tidak pernah menyerah bagi kami. Terus memperbarui hati kami. Beri hati untuk selalu rindu diperlengkapi oleh pengajaran dan oleh kebenaran firman-Mu melalui pengajaran-pengajaran Alkitab. Roh Kudus-Mu menolong kami hari ke hari sehingga kami menjadi orang Kristen yang progresif, semakin serupa dengan Kristus hingga waktunya Tuhan memanggil kami dan menyempurnakan keadaan kami yang telah tercemar ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.